perombakan kabinet kembali berembus setelah beredar informasi adanya pertemuan antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo. PAN disebut-sebut mendapat jatah menteri dan wakil menteri. Kabar perombakan kabinet lagi-lagi kembali berhembus. Isu reshuffle kabinet menyeruak setelah beredar informasi adanya pertemuan antara Ketua Umum Partai Amanat Nasional dengan Presiden Joko Widodo. Dari informasi pertemuan tersebut, Partai Amanat Nasional disebut-sebut bakal mendapat jatah wakil menteri dan menteri untuk bergabung di kabinet Jokowi. Atas beredarnya kabar tersebut, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membantah. Bantahan Ketua Umum PAN tersebut kembali dikuatkan oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Muladi yang mengaku jika ada pertemuan antara petinggi PAN dengan Presiden. Sinyalemen adanya reshuffle sebelumnya datang dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR Lukman Hakim yang mengaku mendengar akan adanya reshuffle dan menyebut Partai Amanat Nasional mendapat jatah satu menteri dan wakil menteri. Informasi adanya perombakan kabinet tersebut santer terdengar akan dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 23 Maret 2022. Sebesar apa kemungkinan ada reshuffle kabinet pada saat ini? Kita akan berbincang dengan analis politik Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat malam. Selamat malam, Bang Latif. Siap. Apa kabar? Ya. Alhamdulillah baik, Bang. Ya, banyak yang menyebut PAN akan masuk ke kabinet karena kemarin mendukung wacana pembatalan pemilu. Sementara wacana itu sudah mulai redup karena Bapak Presiden sudah bilang siapkan pemilu di 2024. Apakah wacana reshuffle ini tetap masih hangat untuk dibicarakan? Iya, itu kan skenario yang skenario yang sudah didesain lama gitu loh, bahwa ingin ada perpanjangan masa jabatan presiden, lalu PAN masuk itu sebagai penguat, bagian daripada kekuatan koalisi, tetapi kan semuanya berantakan. Kenapa? Karena skenario penundaan pemilu dan skenario perpanjangan masa jabatan presiden itu ya kita tolak bersama-sama, rakyat pun menolak. Bahkan partai koalisi Jokowi pun banyak yang menolak. Tetapi walaupun Pak Jokowi tadi sudah konsisten ingin melanjutkan pemilu di 2024, tetapi tadi tidak akan mengurangi jatah kursi PAN. Jadi kelihatannya PAN itu akan dapat tadi satu kursi dan satu kursi menteri dan satu wamen, begitu, Bang. Oke, kalau kursi wamen memang sudah banyak disiapkan oleh Presiden, tetapi kursi menteri kan artinya akan mengurangi jatah anggota koalisi yang lain. Apakah akan mengurangi orang yang partai yang sudah mendukung seperti Golkar dan PKB? Tentu tidak. Lantas siapa yang akan dikurangi kira-kira? Tidak, Bang. Tidak akan mengurangi jatah partai. Partai itu sampai kapanpun sampai Oktober 2024 nanti jatah partai itu tidak akan dikurangi, tidak akan di-delete gitu loh. Artinya akan mengambil jatah profesional non-partai. Ya, profesional. Lihat saja kalau Abang amati ya, setiap reshuffle di zaman Jokowi dari mulai jilid pertama hingga jilid kedua gitu ya. Itu tidak ada yang mengganti jatah dari partai. Semuanya dari non partai. Cuma ada memang menggeser-geser saja, misalkan Gerindra yang tadinya jatah KKP digeser ke Kementerian Pariwisata gitu loh. Cuma itu aja, nggak ada itu mengurangi jatah partai. Jadi sesungguhnya kalau saya lihat kemungkinan PAN akan dapat jatah satu kursi menteri dan itu tidak mendelet atau tidak menghilangkan jatah parpol yang lain, tetapi jatah dari kalangan profesional yang akan hilang. Oke, sejak bergabung di pertengahan 2021 ke kabinet, PAN belum mendapatkan kursi. Apakah kemudian wacana pembatalan pemilu ini hanya dijadikan sebagai momentum saja oleh Presiden sehingga kemudian tidak terlalu mencolok bahwa ada keinginan reshuffle memasukkan PAN ke kabinet? Ya kelihatannya arahnya seperti itu ya, karena bagaimanapun desain penundaan pemilu kan desain yang
apa adanya, hadir dan diketahui oleh publik, lalu mohon maaf gagal gitu ya. Sehingga ya suka tidak suka, mau tidak mau ya Presiden ya harus katakanlah mengklarifikasi lewat Pak Mahfud MD maupun menjelaskan dalam konteks ada reshuffle itu. Oke. Nah, saya melihatnya ya ini kelihatannya ya apa namanya strategi yang dibangun oleh Pak Presiden lah untuk agar politik kita ya seolah-olah baik-baik saja gitu, seolah-olah Oke. kompak, seolah-olah tidak ada masalah begitu, Bang. Oke, bukankah ganjaran kepada PAN ini justru akan membenarkan isu selama ini bahwa wacana pembatalan itu datangnya dari istana? Kan saya sudah jelaskan sebenarnya ya ke teman-teman media bahwa ya itu skenario ada dirijennya, ada aktornya, makanya tonnya, nadanya, suaranya sama ketiga parpol itu. Dan kalau kita lihat dari investigasi teman-teman media juga gitu ya, apa yang saya sampaikan itu hampir sama dengan investigasi itu. Jadi memang skenario itu ada dan dilakukan oleh orang-orang sekeliling, mohon maaf ya, istana gitu loh. Oke. Ya kita tidak sebutkan siapa namanya dan rakyat pun sudah tahu itu. Oleh karena itu, karena ini gagal skenarionya, karena ini tidak sukses, karena apa? Karena partai koalisi tadi ada yang menolak, lalu kita pun akademisi, pengamat dan rakyat juga menolak, maka ya agar tidak kehilangan muka, gitu ya, agar tidak terlalu disalahkan oleh publik, maka diambillah cara tadi mengakomodasi kepentingan dari PAN itu. Oke, tinggal 2 tahun menuju pemilu 2024. Siapa yang akan diuntungkan dengan perombakan ini? Kalau PAN jelas untung karena dia kemudian mendapatkan kursi. Apakah juga akan menjadi keuntungan buat Presiden dengan meraih suara PAN yang sebetulnya sudah dia raih saat ini? Iya Bang, penting Bang. Karena dalam kondisi yang rawan seperti saat ini, misalkan pembatalan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ya, yang dibatalkan inkonstitusional bersyarat oleh MK, itu kan menjadi pukulan telak juga gitu bagi pemerintah gitu. Walaupun memang tadi kekuatan di parlemen sudah kuat, waktu itu PAN belum masuk. Nah, semakin masuknya PAN itu semakin kuat. Ini apa? Untuk menguntungkan pemerintah, menguntungkan Pak Jokowi apa? Agar pemerintahannya aman sampai 2024, agar tidak diganggu. Itu yang penting bagi Pak Jokowi. Tanpa Seperti masuknya itu. kursi PAN sebetulnya di DPR itu suara koalisi sudah jauh lebih besar dibanding suara non koalisi. Kenapa harus mengganjarnya dengan kursi menteri ini? Ya kan begini Bang, di koalisi kan sendiri kan tidak kompak. Misalkan seperti tadi wacana penundaan pemilu di koalisi pun tidak kompak. PDIP menolak, Gerindra menolak, Nasdem menolak, P3 juga menolak, ya kan? Ya. Artinya masuknya PAN ini sebagai bagian daripada backup politik Presiden. Jadi seandainya tidak kompak ya PAN pun ada sebagai, mohon maaf, bantalan, sebagai kekuatan tambahan gitu loh. Oke. Seandainya kekuatan koalisi yang lain itu agak membandel begitu Bang. Jadi ini Oke. penting bagi Pak Jokowi, walaupun Pak Jokowi sudah kuat, perlu kekuatan tambahan begitu. Dan yang kedua, ini meminimalisir kekuatan oposisi. Ya. Jadi agar oposisi juga tidak terlalu kuat, agar lemah ya sudahlah, tarik PAN begitu. Hanya kasih satu menteri atau wamen lalu beres begitu kira-kira urusannya. Oke, apakah ini juga sekaligus cek ombak dari Presiden untuk mengetahui siapa yang masih loyal dan siapa yang mulai ngayun-ngayun di tubuh koalisi? Sekarang itu begini Bang, kekuatan partai politik di koalisi Pak Jokowi itu memang akan mengamankan Pak Jokowi sampai Oktober 2024. Tetapi di saat yang sama, partai politik juga sedang mengamankan dirinya masing-masing. Ya. Untuk persiapan Pileg dan Pilpres di 2024 nanti. Jadi di satu sisi mereka kompak untuk mengamankan Jokowi sampai Oktober 2024, di sisi yang lain mereka terbelah dan pecah untuk kepentingannya masing-masing, untuk kepentingan pemilu 2024. Oke. Itu yang terjadi saat ini. Oke, baik. Kita tunggu pekan-pekan ini apakah akan ada panggilan ke istana. Kalau saya sih sudah siap-siap baju putih kalau dipanggil ke istana. Baik, Kang Ujang, terima kasih sudah berbagi di Anus Prime. Kolonel Prianto yang membunuh 2 sejoli dalam kasus tabrak lari di Nagrek didakwa pasal berlapis. Anus Prime kembali saat lagi.